Roy ya? Mr. Iya, Roy. Kak Roy boleh. Oh, Kak Roy boleh. Oke, Kak Roy, thank you so much sudah mau Thank you buat waktunya. di interview oleh Boss Lady Entrepreneurship Mindset. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya, Kak Roy, karena aku lihat nih Kak Roy di Instagram-nya, di YouTube-nya ini aktif banget. Nah, aku mau dong Kak Roy, mungkin teman-teman podcast pendengarku ini belum kenal Kak Roy siapa dan apa kegiatannya. Boleh Siap. kita ceritakan? Boleh. Saya biasanya di internet saya dikenal sebagai ini ya, Mr. Royli sesuai Instagram saya ya, Mr. Royli. Nah, ini yang di kanan saya ya, berarti di kirinya Mbak Alma ini. Nah, Mr. Royli. Ya. Background saya pengusaha, jadi saya anggapannya entrepreneur lah, serial entrepreneur ya. Jadi dan saya generasi pertama ya, jadi mulai dari nol. Terus juga ada beberapa bisnis, ada distribusi, ada properti, ada startup juga, ya kan, ada pendidikan juga. Nah, lalu juga saya pengarang buku ya. Jadi ada 2 buku yang saya tulis. Yang pertama adalah Success Revolution ya. Success Revolution itu bercerita tentang gimana sih kita mulai bisnis dari nol, ya kan, gimana cara kita dari sejak muda, ya kan, dengan minim modal, kita nggak punya koneksi, lalu juga kita minus segalanya ya, tapi kita bisa breakthrough ya, kita bisa membuat sebuah bisnis yang mengubah kehidupan kita. Nah, itu di buku pertama saya, Success Revolution. Lalu kemudian teman-teman tanya juga, akhirnya banyak tanya, dari pembaca juga tanya, loh, saya ini pengen jadi sukses, tapi nggak ada yang ngajarin saya gitu loh. Saya pengen belajar bisnis, tapi belajarnya di mana? Nggak tahu gimana cara milih mentor. Padahal mentor kan banyak ya, gimana cara deketin mereka. Nah, akhirnya dari sana timbul kebutuhan, timbul needs untuk membuat sebuah buku kedua ya, buku lanjutan saya. Namanya apa? Namanya Mentor Revolution. Jadi gimana caranya kita dapat mentor bisnis yang bagus, kriterianya apa aja, gimana kita sebagai murid menjadi murid yang baik juga, mentor happy dengan kita bisa dekat sama mentor juga. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang saya rangkum di buku kedua saya, Mentor Revolution. Nah, setelah buku kedua saya, Mentor Revolution, kemudian juga timbul, kalau mentor aja tapi tidak ada komunitasnya, kan anggapannya kurang ya. Sudah ada ilmunya, jadi di Success Revolution, mindset-nya yang perlu apa aja, udah ada mentornya, nah kita akhirnya bikin komunitasnya. Namanya komunitas Digipreneur. Nah, kalau dulu saya bisnis pertama saya, itu kan konvensional ya, distribusi konvensional aja. Mulai usaha harus dengan modal yang besar ya, kayak sekarang kita startup online bisa modal seminimal mungkin ya. Kalau dulu modalnya besar ya, dengan hutang lagi kan, kalau kita nggak punya duit sendiri kan, otomatis dengan hutang ya, dengan kredit. Dari situ kan timbul resiko yang lebih besar. Akhirnya saya berpikir, alangkah lebih mudah kalau kita bisnis mulai dari start online aja. Itulah alasan kenapa kita bikin yang namanya komunitas Digipreneur. Jadi tujuannya Digipreneur kan singkatan dari digital entrepreneur ya kan, Digipreneur. Nah, oleh karena itu kita dengan teman-teman semua kita sharing gimana sih cara memulai bisnis ya kan dengan modal nol tapi online bisnisnya. Jadi modalnya nggak terlalu banyak, lebih mudah dan tingkat suksesnya lebih tinggi karena ada komunitasnya gitu. Nah, kebetulan juga bulan lalu saya dikirimin, saya pecah rekor ya. Jadi saya dikabarin dapat rekor motivator digital entrepreneurship pertama di Indonesia. Nah, itu juga thank you banget buat apresiasinya, dan juga minggu lalu, karena saya sering sharing di podcast saya, di Digipreneur Podcast, kira-kira minggu lalu saya dikabarin, Bang Permata, ternyata podcast Digipreneur ini terpilih sebagai salah satu podcast finansial terbaik di Indonesia. Nah, thank you buat apresiasinya buat teman-teman semua pendengar podcast Digipreneur. Nah, dari sana kita akhirnya semangat untuk sharing ya. Jadi saya ada sharing di audio ya, berupa podcast, yaitu podcast Digipreneur. Sharing di buku-buku juga, ada sharing di video juga, ada YouTube-nya juga, Digipreneur Podcast, Digipreneur YouTube, ini di sebelah kiri saya. Nah, ini Digipreneur YouTube. Dari sana, akhirnya saya sharing. Nah, ternyata sharing itu banyak juga yang mengundang ya, untuk sharing di universitas, untuk sharing di perusahaannya dia. Nah, akhirnya saya jadi speaker. Itu alasan saya ngambil course, ngambil coaching, karena kebanyakan entrepreneur pengusaha di luar sana, itu sukses bisnisnya, tapi nggak bisa ngajar, ya kan? Untuk ngomong di depan susah ya, jadi untuk ngomong di depan kamera apalagi banyak yang susah. Oleh karena itu saya tergerak ya, karena yang namanya pengusaha di luar saya banyak bisnisnya sukses tapi susah untuk ngajarin, transfer ilmunya susah.
dari sana akhirnya saya open untuk misalnya diundang universitas, organisasi, perusahaan-perusahaan juga ada sebagian yang kita training. Nah, dari situlah kenapa saya juga jadi coach juga ya. Seperti Mbak Alma ini, coach Alma juga ya. Kita sama-sama coach. Ya, ini keren Gitu, banget nih. Iya, Kak Roy, ini keren banget. Aku juga dengerin di Gpreneur Podcast, itu hampir dari awal 2018, itu aku dengerin sampai yang terakhir kemarin. Wah, thank you banget. Keren banget Mas, sih sharingnya. Iya. Karena saya konsisten untuk misi ya, seminggu sekali kita selalu posting ya, posting audio, ya kan. Kita nggak pernah miss ya. Jadi saya schedule podcast saya itu sampai tahun depan ya. Jadi seminggu sekali, jadi kelewatan akhirnya sampai tahun depan ya, sampai sekitar Januari mungkin ya. Januari 2021. Oh, ini full banget dong, Kak Roy, aktivitasnya. Full banget. Jadi kalau misalnya, ya itu diri saya sih. Kalau kegiatan sih standar ya. Karena kita pengusaha otomatis ya lumayan padat ya. Dari pagi, ya kan. Tadi pagi saya juga keliling-keliling ya. Ada ke kantor, ya kan. Ada beberapa urusan. Jadi sebelum podcast kali ini, nanti malam saya juga saya ada kuliah malam ya. Jadi saya ambil yang namanya PKPA ya. PKPA itu sekolah advokat. Karena saya kan sudah anggapannya dulu, jadi ada ceritanya ini Mbak Alma, ada ceritanya. Dulu waktu saya S1, karena orang tua bukan orang mampu ya kan, kita terbatas sekali, saya bisa S1, itu karena beasiswa ya. Karena dukungan yang di atas, ya kan, izin dari atas, akhirnya saya bisa S1, itu pun gara-gara beasiswa. Saya lihat teman-teman saya, kok enak ya sekolah, ya kan, kita beasiswa kan otomatis ada target-target yang harus dicapai, ya kan. Akhirnya dari saya mikir ya, gimana, pokoknya kalau saya punya duit, ya kan, kalau saya sudah mulai megang uang, saya terusin yang namanya pendidikan, ya. Karena banyak teman-teman di luar sana, kalau pengusaha nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, ya. Tapi karena saya ada background seperti itu, akhirnya saya terusin, ya. Setelah saya lulus S1, saya ngambil yang namanya MM. Saya ngambil Magister Manajemen ya. Sebelum itu saya ngambil MBA dulu, Magister Hukum, saya ngambil S2, lalu saya lulus dari sana, saya ngambil MM, itu double degree. Jadi saya ngambil MM di Indonesia, sama MBA di Belgium ya, di Brussels. Lulus dari sana, saya pulang ke Indonesia, saya ngambil SH ya. Jadi penuh. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, kan Instagram saya kan penuh ya. Royli, SH, MM, MBA, MH. Nah, itu karena background-nya dulu susah untuk pendidikan, akhirnya ketika ada megang duit, saya terusin sampai akhir. Jadi barusan lulus ini, Belma. Barusan lulus bulan lalu ya, untuk SH-nya ya, itu yang terakhir ya. Nah, sekarang ini malamnya saya ngambil PKPA, jadi sekolah advokat. Karena salah satu dream saya memang saya ingin jadi advokat, ya kan punya law firm juga. Wow. Jadi, anggapannya banyak sekali aktivitas. Saya nggak bisa diam soalnya, Mbak Alma. Harusnya kalau entrepreneur kan fokus ya, tapi saya susah untuk fokus ya. Mau dicoba fokus, tapi tetap coba ini gitu. Jadi padat banget sih. Itu Senin sampai Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu jam 7 ya, jam 7 nanti sampai jam 9:30. Sabtu Minggu itu dari pagi ya, jam 9 sampai jam 5. Jadi benar-benar padat ya. Tapi I'm happy to sharing ya buat teman-teman semua. Iya, ini keren banget sih Kak Roy. Kak Roy kayaknya mencoba ini, mencoba itu. Yang penting kan sukses, Kak. Iya kan? Iya, yang penting entrepreneur harus suka belajar sih, Iya. Jadi itu bagus. Benar-benar prinsip lah, itu. Nah, kalau untuk bisnis sendiri, ini macam-macam kah jenis bisnisnya Kak Roy? Ya, kalau bisnis, basic saya dari awal distribusi sih. Saya distribusi kertas, ya kan. Lalu dari sana saya akhirnya masuk ke properti. Jadi ada properti sebagai investment, ada. Lalu properti kita develop perumahan juga. RSS tapi ya. Rumah sangat sederhana ya, selanjutnya saja tidak sempat ya. RSS. Itu 61 unit ya, kita bangun. Lalu juga, jadi dari hulu ke hilir. Hilirnya kita bangun agensi. Ya. Itu beli franchise sih, kita bangun agensinya beli franchise. Saya nggak aktif di sana, cuma shareholder aja. Jadi dari hulu ke hilir kita bangun juga, kita ada investment juga di sana, plus untuk penjualannya juga kita ada. Termasuk juga minimarket ada juga, saya dari minimarket 2 ya. Jadi pengembangan dari properti kan, properti anggapannya kita juga harus fokus di sana juga kita ngembangin, akhirnya ada minimarket juga. Lalu pendidikan juga ada.
online ya, terutama online, apalagi zaman pandemi sekarang itu konvensional lagi lesu, tapi online-nya jalan luar biasa. Nah, dari sana online kita ada juga online. Lalu, ya itu ya, pendidikan, online, sama properti ya. Jadi 3 fokus itu ya, fokus itu. Sama distribusi ya, 4 bidang gitu ya, yang saya fokuskan. 4 jenis. Wow, ini keren sih. Dan semuanya sukses, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru mau belajar bisnis, mungkin banyak mentor yang akan bilang harus fokus satu dulu, sukseskan dulu, baru move ke the other business. Gitu ya, Kak Roy? Nah, betul. Jadi fokus satu dulu, jangan ngerjain 2. Kalau kata pepatah, kalau kita mau menangkap 2 kelinci, itu yang jadi akhirnya kelincinya nggak ada satupun yang tertangkap. Tapi kalau kita udah nangkap 1 kelinci, ya kan, kita udah kejar goal kita udah kejar impian kita, dream kita sukses 1 bidang, nah kita bisa ngembangin bidang yang lain. Tapi sebagian besar orang malah berpikir sebaliknya ya, dia masuk di 1 bidang ya. 1-2 tahun dia mikir, kok nggak susah-susah ya, kok duitnya nggak ada ya. Akhirnya dia pindah coba usaha makanan. 1-2 tahun coba, kok rasanya trennya turun ya, dia pindah lagi. Masuk jadi broker properti. Broker properti 1-2 tahun ternyata nggak ada duitnya, dia pindah lagi. Nah, kalau teman-teman pindah-pindah seperti itu, akhirnya nggak terbentuk yang namanya sukses ya. Karena saya percaya bahwa yang namanya sukses itu ada konsep saya. Kebetulan kemarin ya, saya ngisi seminar online, itu saya bahas juga ya, ada namanya triangle of success ya. Jadi segitiga keberhasilan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau teman-teman masih 1-2 tahun pertama, itu teman-teman masih di kategori bawah ya. Jam terbangnya belum ada, ya kan? Jam terbang baru 1-2 tahun, koneksinya juga baru 1-2 tahun, lalu knowledge-nya juga belum ada, skill-nya belum ada. Nah, keburu pindah. Padahal kalau triangle of success itu paling nggak 5 tahun baru kita masuk di tahap yang di tengah-tengah ya. Kalau kita di atas 5 tahun, kita berada di puncak ya. Jadi kalau kita pindah-pindah itu justru kita mulai dari nol lagi. Nggak akan terbentuk jam terbang, nggak akan terbentuk knowledge, nggak akan terbentuk yang namanya skill ya. Karena kita mulai dari nol lagi. Itu yang susah. Nah, Kak Roy, cerita sedikit dong, kan itu Kak Roy ada 4 bisnis. Kalau misalnya tadi Kak Roy bilang every focusing bidang itu mesti 5 tahun, berarti itu 20 tahun dong, Kak Roy. Maksudnya kita kan sekarang lagi berperang dengan waktu nih, balap-balapan nih. Kasih tips and triknya dong, Kak Roy, untuk teman-teman di sini yang mungkin sekarang karyawan dan berniat memang membangun bisnis ke depannya. Nah, ini mereka akan telat atau gimana ya, Kak Roy? Kalau misalnya Kak Roy bilang harus 5 tahun dulu untuk sampai mantap. Ya, 5 tahun untuk 1 bidang bisnis ya. Saya mulai bisnis pertama 2008 ya. 2008 tuh saya mulai bisnis pertama, itu waktu saya kuliah ya, semester 3. Jadi kuliah saya semester 3 itu saya nggak bayar kuliah lagi ya. Kan beasiswa itu diskon ya, diskon 60% ya, jadi 40%-nya bayar. Itu pun masih susah. Tapi semester 3 saya udah bayar kuliah sendiri ya. Jadi saya posisi sekarang belum pernah bekerja ya, di perusahaan belum pernah. Jadi memang benar-benar darah murni ya, darah E ya, entrepreneur ya. Darahnya kan A, B, C, ini E. Jadi belum pernah ya, masih agak ngawur-ngawur gitu kan, belum ada sistem. Nah, tapi dari sana kita terbentuk ya, dari sana kita terbentuk. Jadi 2008 mulai bisnis. Buat teman-teman sih, seharusnya kalau menurut saya ya, apalagi teman-teman yang sudah posisi sekarang udah bekerja, punya job di suatu perusahaan, anggapannya teman-teman punya minimal jam terbang di sana. Anggapannya jam terbang udah terbentuk, udah tahu kan ya, ini pasarnya gimana, knowledge-nya sudah ada, skill-nya udah terbentuk, udah enak, lebih enak daripada teman-teman yang langsung terjun di dunia bisnis. Jadi udah ada skill, koneksi juga sebagian udah ada ya kan, customer udah ada ya kan, lalu juga yang namanya supplier juga kurang lebih juga ada. Nah ini kesempatan lebih bagus buat teman-teman. Tapi jangan langsung tiba-tiba merintis bisnis, itu yang susah ya kan. Biasanya untuk komunitas digipreneur itu biasanya saya merekomendasikan untuk teman-teman melangkah di 2 kaki ya. Yang pertama adalah punya job, yang kedua juga punya bisnis ya. Dari sana ketika teman-teman punya bisnis dan juga punya job, income tetap aman. Yang namanya entrepreneur kan income-nya naik turun ya. Naik turun ya, tiba-tiba bisa meningkat. Untuk meningkat itu kan butuh waktu. Kalau kita langsung switch sebagai entrepreneur murni, itu saya rasa sih nggak aman ya, apalagi zaman sekarang kebutuhan tinggi ya. Teman-teman juga perlu yang namanya ada yang sudah menikah, ya kan? Ada yang sudah punya cicilan, nah itu lagi, apalagi itu. Nah, itu kan butuh yang namanya income tetap. Jadi bisa 2 kaki dulu. Ketika nanti bisnisnya sudah mulai besar, dan bisnisnya misalnya, minimal kalau saya sih di
komunitas saya minimal income bisnis itu 3 kali dari income sekarang ya. Jadi income sebagai employee. Kalau sudah 3 kali lipat, nah itu waktunya teman-teman mau fokusin. Mau mulai full untuk jadi seorang entrepreneur, boleh. Nah, itu kan ada kuadrat itu. Kuadrat kalau yang di aliran Robert Kiyosaki, itu kan ada kuadrat E, S, B, sama I, ya kan? Sebagai employee dulu, 2 kaki ke kuadrat B, B-nya income-nya 3 kali, nah mulai fokus di B. Setelah fokus di B, jangan lupa untuk fokus di I. Karena ini penting banget ya, karena kita kan nggak mau kerja terus-menerus ya. Jadi kalau kita sebagai B itu sebenarnya waktunya itu kurang sekali ya. Saya, kalau orang teman-temannya di luar sana, kok enak ya jadi entrepreneur ya? Sebenarnya lebih enak lagi jadi investor. Jauh lebih enak. Nggak perlu kerja, tapi duitnya kenal gitu. Jadi duitnya masuk dompet, tapi kita nggak perlu kerja. Itulah investor ya. Investor banyak ya. Dengan franchise, ya kan setelah teman-teman making money, teman-teman bisa investkan di saham, apalagi saham sekarang lagi murah-murah kan. Lagi pandemi ini waktunya obral ya, waktunya obral. Juga bisa invest di properti. Nah, itu jadi kuadrat I. Alirannya seperti itu, Mbak Elma. Kita di employee dulu, lalu kita 2 kaki, setelah bisnisnya besar, kita masuk di kuadrat B, business owner. Business owner besar, jangan lupa untuk masuk kuadrat berikutnya, naik level ya, sebagai kuadrat I, investor. Nah, dengan kita kuadrat I, kita bisa merasakan yang namanya time freedom. Jadi bukan cuma money freedom aja, bukan cuma yang namanya financial freedom. Entrepreneur bisa merasakan yang namanya money freedom, financial freedom, tapi time freedomnya nggak bisa, susah sekali time freedom. Tapi kalau kuadrat I kita bisa financial freedom, kita juga bisa time freedom. Kita mau jalan-jalan di luar 1 bulan, boleh. Kita mau jalan-jalan di mana, nggak ke kantor selama berapa bulan, boleh. Itu kalau kita di kuadrat I. Oke. Begitu, Mbak Alma. Ya Kak, boleh ini nggak bagi tips, mungkin ide untuk karyawan nih yang sekarang sedang bingung, ya otomatis sekarang mau nggak mau tetap sebagai karyawan. Ada ide nggak, ide bisnis yang bisa dilakukan setengah kaki tadi? Oh, 1 Boleh. kaki, I mean, ya. Kalau saya ditanya ide bisnis apa, biasanya saya jawab, sebagai, saya kan bentuk yang namanya komunitas digitalpreneur ya, digital entrepreneur. Nah, kalau saya ditanya bisnis apa yang bagus, pasti saya jawabnya bisnis digital, bisnis online, itu paling bagus. Kalau saya dulu kalau misalnya modal, itu harus paling enggak sewa ruko ya, sewa ruko kalau di kota-kota besar, itu setahun ya kira-kira 50-100 juta. Belum lagi ngisi barang, ya kan, belum lagi yang lain-lain, furniture, terus kita terima dari customer, ya kan, pembayaran mundur, itu paling nggak butuh duit 300-400 juta. Tapi kalau kita bisnis online, ya 10 juta udah cukup udah untuk mulai bisnis online. Domain, website, ya kan, udah jadi udah. Dan kita terima pembayaran dari customer, kalau online kan terima langsung. Beda sama saya, kalau saya dulu distribusi, kita jual barang hari ini, kita terimanya bulan depan, duitnya. Tapi barangnya udah diantar hari ini. Kadang ya bulan depan terus dikasih giro lagi kan, berarti modal lagi 1 bulan. Nah itu kita kan harus ngompoin 2 bulan. Kalau bisa kan enak banget ya, kita jual sekarang, kita langsung making money sekarang. Jadi teman-teman, saya rekomen banget ya kan, zaman online, zamannya zaman IT, saatnya kita berbisnis menjadi entrepreneur itu sangat mudah sekali dari sekarang dibanding 10 tahun yang lalu, dibanding 5 tahun yang lalu. Nah, kita harus mempergunakan ya yang namanya kecanggihan teknologi. Dengan pasar seluruh Indonesia itu luar biasa ya. Kita nggak perlu buka cabang di mana-mana ya. Cukup online, masuknya produksi nasional. Begitu Mbak Alma. Ya, tapi Kak, tetap aja kan, kita juga bingung, oke, jual online, jual apa? Oh, produknya ya? Iya, maksudnya online ini jual apa? Apakah ada produknya atau jasanya atau gimana? Itu kan kita, kalau untuk karyawan kayaknya belum nyampe ke sana, Kak. Nah, betul. Kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang pengusaha entrepreneur, bisnis online, produknya yang mana sih? Nah, saya biasanya kasih kriteria buat teman-teman. Yang pertama adalah produknya itu harus produk yang kecil ya, kecil dan tidak berat ya. Kecil itu maksudnya gimana? Kecil itu maksudnya saya mau bisnis online, jualan apa? Jualan furniture. Furniture apa? Furniture saya jualan kasur ya kan, saya jualan lemari, saya jualan meja. Nah, itu kalau dikirim itu kan ongkirnya sangat-sangat mahal ya. Jadi nggak praktis banget ya. Nah, jadi kita harus pilih produk yang murah. Bukan produk murah, produk yang tidak berat, ringan,
tapi produknya kecil ya kan, jadi mudah untuk yang namanya pengiriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pilih produk yang repeat order. Ini penting. Jadi sekali customer kita itu jadi customer kita itu seumur hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau saya distribusikan juga. Saya ada produk beberapa yang saya distribusikan ya. Contohnya untuk pelangsing ya kan. Pelangsing, lalu juga kosmetik itu bagus banget ya kan. Itu kan sekali orang beli pakai ya kan. Setelah habis 2 minggu kan habis lagi, dia kan beli lagi. Jadi kita nggak cari terus-menerus customer baru ya kan. Kita misalnya punya 10 customer ya. 10 customer itu sudah habis. Ini 2 minggu lagi 10 customer tetap pesan di kita. Jadi kita fokus cari ke 10 customer baru itu untuk menambah jumlah customer kita. Customer kita jadi 20. Jadi sesimpel itu. Yang kedua adalah produknya repeat order ya kan. Karena produknya repeat order, orang terus-menerus yang namanya order jadi customer seumur hidup. Yang ketiga adalah produknya tahan lama. Jadi kalau kita misalnya saya mau bisnis online, bisnis apa? Bisnis makanan. Berarti radiusnya kira-kira 1-2 kilo dari rumah kita. Ketika ada customer yang pesan dari misalnya dari Jayapura ya kan, misalnya dari Bali, kita nggak bisa kirim karena produk kita makanan ya kan, makanan ada yang namanya batas waktu ya. Nanti ketika dikirim di sana belum sampai di sana udah busuk duluan, kan enak ya. Tapi kalau kita produknya tahan lama, nah kadang yang namanya bisnis online itu kita jual itu belum tentu yang beli itu adalah customer. Kadang sebagian besar itu yang beli adalah reseller. Nah reseller kan butuh waktu juga untuk jual lagi ke kadang reseller lagi yang lain gitu loh. Nah dari reseller itu akhirnya baru ke customer. Itu kan butuh yang namanya 2-3 tangan ya, 2-3 lapis. Dari 2-3 tangan, 2-3 lapis itu butuh waktu. Kalau misalnya produk kita nggak tahan lama, agak susah. Tapi kalau produk kita tahan lama, itu bagus banget. Jadi ciri yang ketiga adalah tahan lama ya. Jadi yang pertama tadi ada produk kita harus ringan dan tidak besar. Yang kedua adalah produk kita harus repeat order ya, repeat order able. Yang ketiga adalah produk kita harus tahan lama. 3 produk itu yang bagus banget. Nah, terus kita tinggal lihat trennya. Trennya sekarang adalah healthy ya kan, orang-orang suka di rumah, otomatis kalau di rumah makan terus ya kan, WFH banyak yang nge-WFH, nyamil terus, nyamil tuh camilan tuh juga bisa sih sebenarnya, camilan ya kan, camilan yang tahan lama itu juga bisa. Lalu juga camilan selain itu juga karena sering nyamil akhirnya berat badannya naik. Nah, itu butuh yang namanya pelangsing ya kan, bisa teh pelangsing, bisa detox. Nah, dari situ kita bisa setelah detox, pelangsing, lalu juga alat-alat olahraga itu sebenarnya juga bagus juga. Jadi banyak macam sih. Yang kategori healthy banyak macam. Beauty itu juga bagus. Jadi banyak sekali Mbak Alma yang bisa sebenarnya peluang itu sangat-sangat besar ya. Apalagi zaman sekarang. Kita bisa masuk di bisnis itu bisa jauh lebih mudah. Begitu Mbak Alma yang ingin bisa dijual oleh teman-teman. Iya, ini keren banget. Jadi teman-teman tadi sudah dikasih tips dan triknya dari Kak Roy, cara untuk start bisnis ya, bisnis online. Nah, Kak Roy, ini untuk penutup, boleh nggak Kak Roy kasih pesan dan kesan untuk pendengar di Boss Lady Entrepreneurship Mindset? Jadi, mostly pendengar adalah seorang karyawan ataupun dia baru memulai bisnis. Nah, mungkin Kak Roy bisa sharing sedikit pesan dan kesannya. Kalau pesan untuk saya, pertama kali ya kan, selalu yang namanya bisnis, apalagi entrepreneur itu work hard ya. Work hard itu anggapannya pepatah jawaban yang umum, yang klasik, yang mungkin basi ya. Tapi sebagian besar orang di luar sana mungkin belum tahu yang namanya konsep work hard yang benar ya. Work hard itu artinya kita kalau misalnya teman-teman 1 hari kerjanya 8 jam, itu teman-teman nggak work hard. Teman-teman bekerja sesuai porsinya ya, 1 hari 8 jam. Ya. Kalau kita entrepreneur otomatis kita nggak punya yang namanya bos ya, atasan kita nggak punya. Teman-teman mau tidur siang, teman-teman mau nggak ke kantor ya kan, teman-teman mau santai-santai aja menunda pekerjaan itu sangat-sangat bisa ya. Jadi benar-benar penting yang namanya work hard ya. Work hard itu artinya kerja itu di atas 8 jam ya. Di atas 8 jam. Saya sampai sekarang pun kerja saya dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Dari pagi jam 8 sampai jam 10 sampai jam 11 malam ya. Itu tiap hari ya, hari libur, hari kerja atau seperti itu. Dan rata-rata entrepreneur di luaran juga seperti itu. Komunitas saya ikut banyak komunitas mulai dari AMA, saya ikut Asosiasi Manajemen Indonesia, HIPMI, saya sampai kemarin sampai sempat jadi ini. Jadi itu apa namanya? Pengurusnya ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Kadin juga Kamar Dagang Indonesia. Nah, teman-teman yang di sana rata-rata sudah sukses, tetap otomatis pertama work hard, bukan work smart.
kebanyakan orang di luar sana berpikir bahwa kita kerja itu harus smart dulu. Enggak, work hard. Jadi jangan berpikir teman-teman bisa work smart dulu, kalau work hard aja belum bisa. Gitu. Jadi work hard dulu, kerjanya sehari harus di atas 8 jam ya, kalau mau sukses. Kalau kerjanya sama seperti teman-teman yang di luar sana itu bekerja sesuai dengan porsinya. Kalau di bawah itu 7 sampai 6 jam, 5 jam, jadi teman-teman kerjanya santai. Jadi entrepreneur itu harus work hard. Jadi intinya sangat-sangat teman-teman ingat pesan saya, pesan dari video kali ini, pesan dari podcast kali ini, work hard itu benar-benar penting. Jangan jadi work smart dulu, kalau work hard aja belum bisa. Kalau sudah work hard, baru kita berpikir yang namanya work smart. Work hard aja, itu nggak akan bisa sukses. Tapi itu adalah langkah pertama, minimal ya. Anggapannya faktor minimal untuk teman-teman bisa melangkah ke jenjang yang berikutnya. Begitu yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Pastinya sih bermanfaat ya. Bermanfaat tuh teman-teman dengar, work hard. Jadi jangan cuma bermain work smart. Jadi dua-duanya harus dikombinasi ya teman-teman. Oke, Kak Roy, ini kalau teman-teman di sini mau menghubungi Kak Roy atau mau sharing atau ya menghubungi Kak Roy bisa di mana ya Kak? Boleh, Instagram saya di sebelah saya, Mr.Royli. Ini Instagram saya, teman bisa DM ya kan. Bisa follow juga. Ketika teman-teman follow, saya balas follow. Kalau teman-teman like, saya balas like. Kalau teman-teman balas unfollow, saya balas juga unfollow ya. Lalu juga sebelah kiri saya ada YouTube ya. Ini ada Digipreneur YouTube. Teman-teman bisa akses ya. Itu ada websitenya topmotivatorbisnis.com. Dan di atas saya ini ada podcast saya, Digipreneur Podcast, teman-teman bisa akses saja preneurdigital.com. Langsung teman-teman akan dapat posisi sekarang mungkin ada 100 ya. 100 episode yang sudah saya rekam ya kan. Teman bisa lahap itu semua, materinya bagus banget, materinya daging banget dan saya bagikan secara free, for free. Itu yang bisa teman-teman bisa keep in touch dengan kita. Kita sharing-sharing, kita analisis bareng. Pasti bermanfaat. Iya benar, setuju banget karena aku juga sudah dengerin dari awal sampai akhir podcastnya. Kak Roy ini benar-benar bermanfaat banget. Isinya daging semua teman-teman. Jadi jangan kelupaan. Nanti aku akan klik juga. Aku akan mention di caption nanti @mr.royli. Nanti aku tinggal ketik aja. Jadi teman-teman bisa tinggal klik, bisa tinggal langsung follow ya. Oke, Kak Roy, thank you so much for your time. I know you're very busy. Thank you so much making time. Sukses selalu, stay safe, stay healthy. Sukses terus, Kak. Thank you. Salam Digipreneur. Thank you.